Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami podcast HMJ Ilmu Ekonomi, bincang-bincang santai bareng kita aja. Ya, pada kesempatan kali ini di podcast kami akan membahas mengenai pungli. Bagaimana pungli di dunia kampus, bagaimana pandangan mahasiswa maupun alumni terkait pungli tersebut. Ya, namun pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Kakanda Andi Muhammad Ismail ZMSE. Beliau merupakan alumni jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ya, langsung saja kita bahas Kak. Langsung saja. Begini Kak, sekarang di kampus negeri terutamanya itu bukan lagi marak sih Kak, cuman tidak ada turun-turunnya itu pembahasan mengenai pungli. Sekarang saya mau minta pendapat Pak, bagaimana pendapat Pak terkait itu pungli? Maksudnya ini pungli seperti apa Kak? Seperti apa Kak? Nah, aktivitas pungli sebenarnya banyak terjadi di lingkup layanan publik yang coba disalahgunakan oleh aparatur pemerintah ataupun orang yang berada dalam sebuah birokrasi yang mencoba melakukan pungutan-pungutan liar di luar dari aturan yang berlaku. Nah, untuk di ranah pendidikan, khususnya untuk di UIN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sendiri, untuk aturan ataupun regulasi yang membahas persoalan pungli menurutku sangat kurang untuk saat ini. Nah, sebelum jauh membahas, mungkin kita perlu dudukkan dulu persoalan bagaimana sistem UKT yang pembayaran satu kali yang dilakukan oleh mahasiswa per semester itu harusnya tidak ada lagi bentuk biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa ketika menjalankan aktivitas perkuliahan itu. Nah, untuk yang kita ketahui secara bersama, meskipun saya sendiri menolak bentuk kehadiran dari UKT itu sendiri, karena kita sama-sama bersepakat yang kita mau ya adalah bagaimana pendidikan gratis itu bisa terwujud sehingga semua kalangan dari masyarakat itu mampu mengakses dunia pendidikan dan tidak lagi terkendala persoalan biaya. Nah, di mana konsep kehadiran dari UKT ini mencoba untuk menggantikan konsep pembayaran SPP, di mana SPP ini dia sifatnya ada bentuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh mahasiswa selama satu semester di luar dari pembelian SKS yang sudah dilakukan di awal semester. Nah, seperti misal pembelian alma mater ataupun kegiatan laboratorium atau apapun itu masih akan dilakukan mahasiswa di luar dari pembayaran SKS yang dia lakukan. Nah, kehadiran sistem UKT ini mencoba untuk menginkludkan semua biaya-biaya tersebut dalam satu kali pembayaran dalam satu semester. Nah, itu dia yang disebut sebagai UKT. Jadi sederhananya dalam PMA nomor 7 tahun 2018 yang mencoba mendefinisikan UKT adalah biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang sesuai dengan kemampuan perekonomian ataupun siapa yang akan membiayainya, entah itu orang tua, wali atau siapapun itu. Dan
itu adalah biaya yang akan dikeluarkan selama 1 tahun dia berkuliah. Nah, kemudian dalam penentuan UKT ini atau bisa kita sebut standar satuan biaya operasional perguruan tinggi, disingkat SSBOPT dalam PMA nomor 7 tahun 2018, coba menjelaskan bahwa ada bentuk perhitungan-perhitungan untuk menentukan SSBOPT ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana kehadiran yang menjadi tolak ukur penentuan SSBOPT adalah adanya BOPT atau biaya operasional perguruan tinggi, ada indeks kemahalan wilayah, ada indeks mutu perguruan tinggi, ada indeks mutu program studi, dan juga ada indeks mutu pengelolaan keuangan. Nah, dari kelima variabel ini yang nantinya akan menentukan SSBOPT. Nah, kemudian SSBOPT akan ditutupi oleh BOPTN, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri, yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika SSBOPT dikurangi BOPTN, itu akan melahirkan UKT-nya kita masuk dalam kategori berapa atau apapun itu. Nah, yang menjadi sorotan sebenarnya adalah dari BOPT ini tadi, yang merupakan pembagian dari komponen SSBOPT, di mana BOPT ini atau biaya operasional perguruan tinggi itu terbagi menjadi 2, biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Sederhananya, biaya langsung itu adalah aktivitas yang berkaitan langsung dengan mahasiswa dalam menyelenggarakan perkuliahannya, entah itu laboratorium, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk aktivitas di luar dari perkuliahan, seperti untuk menggaji dosen yang berada dalam struktural birokrasi, perjalanan dinasnya pimpinan-pimpinan. Nah, itu juga yang coba dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, jadi harusnya tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa selama 1 semester berjalan, apapun itu bentuknya, karena itu sudah include di dalam pembayaran UKT yang masuk dalam komponen biaya langsung dan juga biaya tidak langsung itu. Nah, ketika ada bentuk pengeluaran biaya tambahan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa selama 1 periode semester tersebut, ya itu bisa dikatakan sebagai bentuk pungutan liar. Nah, sederhananya seperti itu untuk melihat bagaimana bentuk pungutan liar di UIN. Iya, seperti itu dia mengenai sudut pandang tak melihat terjadinya itu pungli. Terus menurut kakak hal-hal seperti apa ya ini yang sering memicu itu pungli terjadi? Nah, untuk mengapa pungli ini bisa terjadi sebenarnya, mungkin secara pandangan subjektifku adalah birokrasi di kampus hari ini, khususnya di UIN, itu belum betul-betul paham bagaimana peraturan tentang SSBOPT yang coba dijelaskan dalam PMA nomor 7 tahun 2018. Dan mereka belum paham, karena ketika mereka paham dan mereka baca peraturan tersebut, maka aktivitas pungli itu bakalan tidak terjadi, karena dia bakalan paham tidak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh siapapun itu di lingkup kampus, ataupun tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa dalam aktivitasnya menjalankan perkuliahan selama 1 semester. Nah, dan juga mengapa hal ini bisa terjadi, itu karena adanya bentuk penyalahgunaan otoritas kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum, karena kalau misal kita berbicara lingkup yang terkecil, misal
di Fakultas Ekonomi itu sendiri, di FEBI itu senioritas dari tenaga pengajar masih kental, itu yang pertama, dan sangat hierarki sifatnya dia. Nah, mungkin sebelum jauh membahas, saya mau sedikit bercerita soal bagaimana aktivitas pungli itu sebenarnya bukan hal yang baru terjadi, bukan baru kali ini terjadi, tapi jauh sebelum ini itu sudah pernah terjadi dan sudah pernah tersikapi, ya, tapi masih terjadi lagi. Nah, mungkin saya akan mulai berbicara sepemahaman saya dan aktivitas yang saya alami ataupun yang saya lihat bentuk pungli itu terjadi. Nah, jadi pada saat itu saya masih maba. Ya, mungkin semester 3 atau semester 4, saya lupa tepatnya saya semester berapa. Aktivitas pungli itu sudah terjadi. Pada saat itu salah satu mata kuliah yang diajarkan oleh salah satu tenaga pengajar yang beberapa tahun kemudian mendapatkan sanksi dari KPKE, kita sebut saja sebagai inisialnya adalah SJ. Nah, si SJ ini dia pernah menjabat sebagai ketua jurusan di salah satu prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, si SJ ini kebetulan mengajar salah satu mata kuliah di jurusan ilmu ekonomi, dan kebetulan saya yang diajar toh. Nah, dalam aktivitasnya itu si pelaku ini itu menjadi pihak kedua antara penerbit dan juga mahasiswa. Nah, dan bentuknya itu adalah bentuknya paksaan. Jadi kalau misal ada teman-teman saat ini yang mendapatkan ancaman nilai bagi orang-orang yang tidak membeli bukunya, ya saya mengalami itu. Saya lupa ada beberapa kawan yang terlibat juga untuk tidak ikut membeli buku tersebut. Tapi saya menjadikan diri saya sebagai contoh, karena saya adalah seseorang yang tidak membeli bukunya si SJ tersebut, oknum tersebut. Nah, di akhir semester pada saat final itu sifatnya lisan, dan itu di rumahnya si pelaku. Nah, si pelaku ini menanyai saya, kau beli buku kemarin? Ya, aku bilang tidak, Pak. Kemudian setelah itu, setelah final lisan itu terjadi, beberapa hari selanjutnya keluar nilai di portal, dan ternyata saya dapat C, dan beberapa teman saya yang tidak membeli buku itu dapat C, dan teman-teman yang lain yang membeli buku itu semua A. Nah, jadi bentuk ancaman itu ada memang bentuk ancaman. Jadi ya kita sebagai mahasiswa ya dengan bentuk keterpaksaan harus membeli buku, karena itu tadi dengan iming-iming nilai yang baik dan nilai yang bagus. Jadi mungkin itu pengalaman saya sama si pelaku ini. Nah, tapi saya tidak mau coba untuk ulangi mata kuliah tersebut, karena menurut saya nilai C itu tidaklah buruk-buruk amat, dan tidak mampu menilai bahwa saya tidak paham akan mata kuliah yang diajarkan sama beliau, karena beliau juga menilai secara subjektif, tidak objektif, karena dia menilai dari apakah dia beli buku ataupun tidak. Jadi saya tidak mencoba untuk mengulangi mata kuliahnya si SJ ini. Nah, kemudian di tahun 2020 pada saat COVID, nah kebetulan di tahun 2020 ini
Kak Reza Nursyarika yang menjabat sebagai Ketua HMJ, dan saya sebagai pengurus di bidang advokasi pada saat itu mendapatkan aduan dari teman-teman mahasiswa angkatan 2020, di mana teman-teman angkatan 2020 pada saat itu mendapatkan ancaman serupa yang saya alami pada saat itu. Tapi menurutku ini lebih parah ya. Kenapa aku bilang lebih parah? Karena si SJ ini mencoba untuk melakukan bentuk plagiasi, bukan mencoba tapi sudah melakukan bentuk plagiasi. Jadi ada buku yang diterbitkan oleh penulis lain, kemudian si SJ ini mengambil PDF dari buku tersebut, kemudian mengganti cover dari buku tersebut dengan mengatasnamakan dirinya sebagai penulis di buku tersebut. Nah, dan dia jual buku tersebut, saya lupa harganya berapa, kisaran ratusan ribuan, itu dijual ke teman-teman 2020 dalam bentuk PDF. Yang menurutku sangat-sangat tidak bisa lagi ditolerir hal seperti itu, karena PDF yang disuruh beli dengan patokan nominal dan juga ancaman nilai yang dilakukan si pelaku SJ ini. Nah, pada saat itu saya dibantu salah satu alumni juga angkatan 2014 untuk coba gali lebih jauh persoalan pembelian PDF ini, dan kami mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa PDF teman-teman yang sudah membeli PDF tersebut. Kita coba ambil PDF itu, kita ambil semua bukti-bukti kiriman transaksi pembelian, dan juga bukti screenshot chat, dan setelah ditelisik lebih jauh sama alumni tersebut, ternyata PDF yang diperjualbelikan itu bukan ciptaan dari pelaku SJ ini, tapi pelaku mencoba melakukan bentuk plagiasi terhadap hasil ciptaan orang lain. Nah, kemudian pada saat itu saya mencoba untuk melapor ke Kemenkumham untuk persoalan hak cipta, dan saya direspon sama orang-orang Kemenkumham bahwa ini adalah sifatnya perdata, dan ketika si pencipta buku ini merasa keberatan, yang berhak melaporkan itu ketika keberatan ya harus dulu keberatan si pencipta ini, kemudian baru bisa disikapi secara hukum. Dan kita mencoba untuk menghubungi pencipta buku tersebut, dan si pencipta itu mengatakan bahwa selagi itu digunakan untuk pengetahuan, mengapa tidak. Jadi dia tidak merasa keberatan sama sekali. Tapi teman-teman pengurus pada saat itu menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk pungli, karena teman-teman dipaksakan untuk mengeluarkan biaya tambahan di luar dari UKT untuk membeli PDF tersebut. Nah, meskipun itu tidak dianggap sama si penciptanya bentuk plagiarisme, tapi teman-teman menganggap itu sebagai pungli. Maka dari itu teman-teman tetap menyikapi persoalan ini. Nah, dan kebetulan pimpinan pada saat itu merespon aduannya teman-teman dengan coba memberikan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan pada saat itu, dan si pelaku juga sudah dipanggil ke KPKE dan dilakukan bentuk sanksi, meskipun pada saat itu sanksi yang diberikan oleh si pelaku SJ ini menurut kami itu tidaklah sepadan, karena sanksi yang diberlakukan adalah pengurangan waktu mengajar, pengurangan bimbingan, dan juga
tidak diberikan bentuk bimbingan ataupun tidak diberikan aktivitas untuk menguji mahasiswa-mahasiswa. Nah, dan itu pun cuman bertahan sekitar 1-2 tahun. Setelah itu si SJ ini kembali aktif lagi untuk melakukan aktivitas mengajar dan juga membimbing ataupun menguji. Nah, setelah itu beberapa tahun selanjutnya, karena si pelaku SJ ini itu kembali mendapatkan jatah untuk mengajar, karena ketika saya kembali menanyai kejelasan dari sanksi yang diberlakukan, waktu itu saya bertanya kepada Kajur Ilmu Ekonomi, katanya dia tidak diberikan jatah untuk mengajar itu dikarenakan dia statusnya sebagai PNS dan tenaga pengajar di FEBI, jadi tidak bisa untuk dihilangkan aktivitas mengajarnya. Dan beberapa tahun kemudian si pelaku tidak jerah atas sanksi yang sudah diberikan sama pihak kampus pada saat itu, karena pasca sanksi itu berjalan dan setelah sanksi itu berlaku, si pelaku SJ ini tetap melakukan lagi aktivitas pungli. Ya, nggak tahu wataknya seperti apa. Cukup ya, mungkin iblis pun merasa insecure dengan dia karena ya itu tadi, bahwa sementara berjalan juga sanksi yang Anda dapatkan masih lakukan hal serupa, dan bentuk kewajiban untuk membeli buku juga masih ada dilakukan terhadap teman-teman mahasiswa. Dan juga yang paling parah, kasus yang terjadi itu di sekitaran tahun 2023-2024 itu terjadi lagi aktivitas pungli yang dilakukan, tapi sedikit berbeda. Ini bukan di ruang perkuliahan, tapi pada saat proses ujian kompren. Jadi ada salah satu mahasiswa, kebetulan pada saat itu ada bentuk rekaman, ada bukti rekaman di mana si mahasiswa ini sedang ujian komprehensif, dan kebetulan salah satu pengujinya adalah si pelaku SJ ini. Nah, si pelaku SJ ini dia menguji kompren, dan dia bilang seperti ini dalam rekaman. Begini, kau beli saja ini buku, aman itu kalau nilaimu. Kau baca-baca saja ini, kau beli saja ini, kau baca-baca, kemudian saya berikan nilai. Nah, tapi setelah dilaporkan ke pihak pimpinan, pihak birokrasi yang ada di fakultas maupun jurusan, ya lagi-lagi itu tidak direspon dengan baik. Dan baru belakangan ini lagi saya dengar keluhan teman-teman mengenai soal pungli yang dilakukan si pelaku ini lagi, yang dilakukan si pelaku SJ ini, yang tidak ada tobat-tobatnya ini. Ya, dia persis yang melakukan seperti yang saya alami kemarin pada saat maba. Ya, menurutku hal seperti ini ya tidak bisa didiami. Ya, teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa harus bisa menyikapi aktivitas pungli yang dilakukan di lingkup kampus, khususnya di fakultas ini, khususnya lagi di jurusan. Nah, dari ketika mungkin cerita yang saya sampaikan, kita mungkin bisa menarik beberapa kesimpulan mengapa pungli ini bisa terjadi. Ya, karena itu tadi, adanya bentuk hierarki kekuasaan, bentuk senioritas yang tinggi di tataran tenaga pengajarnya kita di fakultas,
Jadi saya juga sempat kemarin menanyakan hal tersebut kepada beberapa narasumber yang jabatannya strategis lah di fakultas maupun di jurusan, soal bagaimana sikapnya dalam melihat kasus pungli ini. Nah, mereka selalu berupaya mengatakan bahwa dicoba untuk didudukkan secara bersama di tataran fakultas, sesama birokrasi, dicoba untuk sikapi, tapi tidak bisa ditindaki lanjut karena bukti-bukti yang tidak cukup. Padahal teman-teman, menurutku sudah memiliki bukti-bukti yang cukup, tapi tinggal pimpinan lagi mau menindaki seperti apa. Nah, ternyata yaitu tadi bahwa senioritas dan hierarki yang ada di fakultas itu sangat kental. Karena beliau adalah mantan kajur dan salah satu dosen senior di fakultas, si pelaku SG ini seakan-akan kalau katanya beberapa narasumber yang saya wawancarai, ada bentuk coba untuk menghargai pelaku. Nah, menurutku yang keliru dari pimpinan adalah harusnya kita tidak wajib menghargai seseorang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ya, orang yang bisa dihargai adalah ketika dia mampu menghargai orang lain. Ya, menurutku si pelaku SG ini tidak pantas dan tidak layak untuk dihargai karena dia tidak mampu menghargai teman-teman mahasiswa. Dia mampu untuk memanfaatkan otoritas kekuasaan, dia mampu memanfaatkan status sosialnya untuk melakukan ataupun melancarkan aktivitas-aktivitas punglinya itu, dan dia benarkan ke aktivitasnya. Sampai sekarang dia masih melakukan aktivitas pungli tersebut. Ya, menurutku ya dia tidak pantas lagi untuk dihargai sebagai senior di lingkup tataran pimpinan ataupun dosen, ataupun dihargai sebagai dosen karena dia tidak mampu menghargai mahasiswanya. Nah, itu tadi dari upaya penyalahgunaan otoritas kekuasaan dari si pelaku SG ini. Nah, kemudian di sisi lain aktivitas pungli ini itu sudah membudaya juga di UIN menurutku. Kenapa aku bilang membudaya? Sederhananya mungkin saya ambil satu contoh kasus di lingkup fakultas. Ya, selain dari bentuk pungli berupa pembelian buku secara yang dilakukan sama si pelaku SG tadi, kenapa teman-teman tidak ingin melihat bagaimana ketika mungkin teman-teman bakalan rasakan ketika teman-teman itu berada di semester akhir pada saat pengerjaan tugas akhir, di mana aktivitas untuk membelikan konsumsi ataupun menyediakan konsumsi bagi penguji dan juga pembimbing, ya menurutku itu adalah bagian dari pungli yang tidak coba teman-teman juga sikapi. Nah, harusnya teman-teman harus sikapi juga hal seperti itu, karena itu tadi ketika kita melihat definisi dari UKT itu, ya harusnya tidak ada lagi bentuk uang yang akan dikeluarkan oleh mahasiswa ketika dia telah membayarkan UKT selama 1 semester. Nah, tapi di dalam ujian-ujian seperti ujian proposal, ujian hasil, ujian tutup, itu ada bentuk pembelian konsumsi, dan sayangnya itu dijadikan bentuk bisnis di fakultas. Ya, entah di fakultas lain apakah terjadi seperti itu atau tidak, tapi
di Fakultas Ekonomi itu terjadi dan dijadikan sebagai bentuk budaya, dan tidak ada juga upaya dari dosen-dosen, penguji, pembimbing yang mencoba untuk menolak aktivitas itu. Jadi maka dari itu saya mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk kebudayaan di lingkup kampus, karena kemarin saya sempat mempertanyakan, karena saya juga disuruh untuk membayar konsumsi di ujian proposal, tapi saya tidak membayar biaya konsumsi tersebut. Nah, bentuk pembenarannya adalah kenapa ada bentuk upaya pembelian konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa yang ingin melakukan ujian proposal pada saat itu adalah karena dia menggunakan logika bahwa ya masa iya ketika nauji ko ini tidak ada membelikan minuman, ketika nauji ko ini tidak ada membelikan makanan, masa kosong di situ, dan kita di sini berupaya untuk sediakan ko konsumsi supaya ndak repot-repot mau lagi keluar untuk beli. Jadi kita berinisiasi untuk siapkan ini konsumsi, jadi teman-teman tinggal beli saja. Nah, logika yang dipakai ini menurutku sangat tidak relevan dengan bagaimana konsep ideal dari UKT, ya aktivitas menguji dan juga membimbing. Sebenarnya si penguji dan pembimbing ini juga mendapatkan upah, dia mendapatkan upah dari aktivitas menguji dan membimbing itu. Nah, ketika dia mendapatkan upah, otomatis ya tidak ada lagi yang harus kita tidak enakan terhadap si penguji dan pembimbing ini, karena secara tidak langsung bagian apa yang kita bayarkan dari UKT setiap semester itu, ya itu merupakan upah yang kita berikan kepada penguji dan pembimbing ketika dia menguji dan membimbing kita. Jadi ya tidak mesti lagi kita membelikan dia makanan, minuman, atau apapun itu. Ya itu menjadi sebuah bentuk kewajiban. Itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan si penguji dan pembimbing ini. Jadi tidak ada alasan bahwa dia tidak mau menguji dan membimbing karena tidak ada konsumsi yang disediakan. Ya kita sudah membayar UKT. Nah, dari contoh kasus tersebut bahwa aktivitas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih langgeng terjadi itu di lingkup kampus UIN, terkhusus di fakultas. Dan sampai sekarang tidak ada bentuk regulasi yang jelas, meskipun kemarin kalau tidak salah di tahun 2022 ataupun 2021, saya lupa tepatnya tahun berapa, KPKE sempat membahas soal aktivitas pungli ini yang terjadi di lingkup kampus UIN, tapi dari pembahasan itu sampai sekarang tidak ada regulasi yang jelas terhadap aktivitas-aktivitas pungli ataupun upaya-upaya kampus ataupun upaya birokrasi untuk mampu menghilangkan budaya KKN di lingkup kampus. Jadi itu yang kurang sebenarnya dari aktivitas untuk mencoba interupsi kegiatan-kegiatan KKN di lingkup kampus. Nah, mungkin itu gini. Ya, seperti itu tadi Kak. Jadi banyak hal yang bisa memicu terjadinya ini pungli. Ya. Ya, terus Kak, menurut Kak, ada tidak dampaknya ini pungli sama aktivitas akademik? Ya, tentu ada. Bagaimana itu Kak? Mungkin kita mulai dari dampak yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah, pertama, dampak yang dirasakan mahasiswa, ya ada lagi beban finansial yang harus dikeluarkan sama si mahasiswa tersebut. Ya harusnya sudah tidak ada lagi beban finansial untuk aktivitas melakukan perkuliahan,
Tapi karena adanya bentuk pungli ini, ya mahasiswa harus lagi merogoh kocek yang lebih dalam lagi untuk membeli buku misal, ataupun membeli konsumsi untuk ujian-ujiannya. Ya itu tadi dampaknya. Nah, kita tidak pernah berpikir bahwa kondisi perekonomian dari setiap mahasiswa itu berbeda-beda, tidak bisa generalkan ki kondisi perekonomiannya. Nah itu tadi, tidak bisa ki tahu ki apakah dia mampu ki untuk konsumsi, dia mampu ki untuk membeli buku, ataupun dia mampu untuk rogoh kocek untuk beli konsumsi setiap ujian. Ya jangan sampai itu menjadi salah satu penghambat yang nanti berakibat pada demotivasi dalam proses belajar dari mahasiswa ini. Jadi tidak ada lagi bentuk motivasi belajar, karena itu tadi, misal saya jadi aktivitas belajar yang saya lakukan itu tidak dinilai lagi dari seberapa paham saya terhadap mata kuliah, tapi malah dilihat jadi seakan-akan dikasih pragmatis kini teman-teman mahasiswa toh, dikasih pragmatis bilang, deh jangan mas saya masuk kuliah, atau jangan mak belajar, toh juga sudah mak beli bukunya si Pak SJ ini, yang mau tidak mau dapat aja juga, yang mentok-mentok dapat B, yang tidak mungkin juga dapat error karena sudah ya beli bukunya toh. Nah, pragmatis ke teman-teman mahasiswa yang lain, dan kasihan teman-teman yang sudah mendapatkan nilai C. Ada bentuk perbandingan yang sangat signifikan gitu. Misal teman-teman si C ini yang dapat nilai C ini aktivitas belajarnya sangat tinggi, dia aktif masuk dalam kuliah, mengikuti mengerjakan setiap tugas, tapi karena keterbatasan biaya ataupun dia mengikuti aturan yang berlaku bahwa tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas perkuliahan, ya dia harus menanggung beban itu. Dia harus mendapatkan nilai C karena tidak membeli buku. Bukan dia mendapatkan C karena dia sudah 3 kali alfa ataukah dia jarang mengerjakan tugas. Ya menurutku itu akibatnya, itu dampaknya bisa berakhir pada demotivasi terhadap teman-teman mahasiswa. Nah, dan juga dampak lainnya adalah di tataran dosen itu akan menghadirkan pelaku-pelaku baru. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan cuman si SJ ini yang menjadi pelaku, bakalan akan hadir pelaku-pelaku lain yang untuk mencoba melakukan bentuk-bentuk pungli, karena itu tadi tidak ada bentuk tindakan tegas terhadap pelaku SJ ini, sehingga tenaga pengajar yang lain menganggap bahwa hal ini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, ya kenapa tidak. Nah itu kan bisa memantik hadirnya pelaku-pelaku pungli yang baru. Nah dan juga dampaknya mungkin untuk dosen dan juga staf, yaitu ada bentuk pembiaran dari aktivitas itu. Ya buktinya yang coba saya jelaskan tadi, bahwa dari beberapa tahun terakhir, ya anggap saja aktivitas pungli yang dilakukan oleh SJ ini mulai dari tahun 2018 ya sampai sekarang, ya ada proses normalisasi terhadap kegiatan pungli, dan tidak ada bentuk interupsi yang coba dilakukan oleh staf ataupun dosen untuk menyikapi kegiatan pungli ini. Jadi si pelaku merasa tidak jerah. Nah kemudian dampaknya adalah dampak selanjutnya untuk dosen, staf, bagaimana kampus itu menjadi struktur pimpinan yang ada di fakultas, di masing-masing fakultas maupun di rektorat, itu menghadirkan birokrasi yang kotor.
Karena itu tadi, aktivitas pungli itu bisa berakibat menghadirkan pelaku-pelaku baru yang tidak terhitung lagi jumlahnya, kemudian menjadi menormalisasikan aktivitas pungli itu, yang bisa diklaim bahwa aktivitas-aktivitas yang dinormalisasikan itu membuat birokrasi semakin kotor. Nah, itu mungkin dampak dari dosen dan juga staf. Nah, mungkin kalau untuk dampak dari institusi pendidikan itu sendiri ya menurutku sangat mencederai budaya akademik, di mana kampus dilihat sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, kemudian disusupi oleh aktivitas-aktivitas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Ya menurutku itu bisa mencederai. Ya menurut KKN itu tidak mencerminkan seorang yang terpelajar, tidak mencerminkan seseorang yang berpendidikan, tidak menghadirkan sebuah bentuk integritas. Ya mungkin itu bakalan bertolak belakang mungkin dengan bagaimana Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Mungkin itu untuk dampak terhadap sivitas akademik. Berarti ini pungli dia dampaknya bukan hanya ke mahasiswa saja, Kak, tapi berdampak juga sama dosen, staf maupun institusi itu. Nah, tepat seperti itu. Iya. Terus sama-sama juga tahu bahwa dulu, sekarang, dan entah bagaimana ke depannya, ini pungli akan masih ada atau tidak. Tapi menurut Kak, bagaimana langkah-langkahnya ini pungli agar bisa ya seminimalnya berkurang? Ya kalau saya tidak bisa katakan seminimalnya berkurang, ya harus memang tidak ada harus memang tidak ada bentuk pungli, apalagi itu di tataran lingkup kampus. Sangat-sangat tidak ideal, sangat-sangat tidak mencerminkan budaya akademik. Nah, bagaimana upayanya adalah ya teman-teman harus menindaki itu, karena secara regulasi yang dijelaskan di dalam SSBOPT bahwa tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa setelah dia membayar UKT, ya secara tidak langsung ya tidak ada lagi bentuk pungli. Nah, teman-teman mahasiswa harus tegas untuk menyikapi, untuk mendorong pihak birokrasi segera menindaklanjuti si pelaku ini dengan coba mengumpulkan bukti-bukti yang sudah ada. Ya kalau menurutku bukti itu sudah cukup untuk kembali menindaki si pelaku SJ ini. Nah, jadi menurutku teman-teman tidak boleh berhenti untuk tetap mencoba untuk menyuarakan aktivitas pungli yang dilakukan si SJ ini. Nah, kemudian juga setelah teman-teman melakukan untuk mendorong birokrasi segera menindaki si pelaku ini, mungkin di tataran birokrasi mungkin perlu melakukan bentuk evaluasi yang lebih mendalam lagi, karena menurutku sangat tidak etis ketika aktivitas KKN itu terjadi di lingkup kampus. Maka dari itu pihak birokrasi harus segera melakukan bentuk evaluasi, sehingga dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak birokrasi mampu menghadirkan regulasi yang jelas terhadap aktivitas KKN di lingkup kampus UIN ataupun di lingkup fakultas maupun jurusan. Karena itu tadi, bahwa ketika itu tidak disadari oleh pimpinan ataupun birokrasi, ya itu tadi yang dampak dari pungli itu, ya dia akan mencederai institusi pendidikan. Ya mungkin kenapa sederhananya ketika saya membandingkan dengan salah satu kampus negeri yang ada di Makassar juga. Jadi selain kampus tersebut dia
secara regulasi jelas terhadap penyikapi aktivitas pungli, dia juga aktif dalam mengkampanyekan penolakan aktivitas KKN, di mana setiap fakultas di kampus negeri tersebut itu pasti ada spanduk yang bertuliskan bahwa area integritas, bebas dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, dan juga pungli. Tapi mengapa sekelas UIN yang berstatuskan negeri ini tidak melakukan hal demikian? Kenapa susah begitu ya untuk mencoba menciptakan budaya akademik yang bersih? Kenapa tidak coba dilakukan? Kenapa lebih mendiamkan atau membenarkan aktivitas-aktivitas tersebut? Nah, menurutku itu yang sangat amat perlu untuk dikoreksi dan juga direfleksi, kemudian dievaluasi oleh pimpinan jurusan, fakultas maupun rektorat untuk segera menyikapi aktivitas pungli ini. Mungkin seperti itu, Din. Iya, seperti itu menurut Kak langkah-langkah yang harus diambil untuk meniadakan hal pungli tersebut juga. Ya, tepat. Dan memang hal-hal seperti itu ya seperti yang dikatakan sama dengan Namail tadi, bahwa itu memang tidak seharusnya ada di lingkungan kampus negeri. Ya, di lingkup kampus negeri terlebih dan juga kampus swasta pun tidak boleh terjadi bentuk-bentuk seperti itu, karena ya ini dunia pendidikan yang harusnya mencerminkan nilai-nilai yang harus mencerminkan pengetahuan yang syarat akan nilai begitu. Ya nilai ya nilai keberpihakan dengan hal-hal yang baik. Ya, seperti itu teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sudut pandangnya Kakanda Mail dan pengalaman-pengalamannya. Seperti tadi bahwa ternyata ada PDF yang bahkan bukan hak ciptanya yang ia perjualbelikan. Itu menurut saya sebagai pendengar itu adalah suatu hal yang memalukan tadi. Sangat amat memalukan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu dihadapkan dengan situasi seperti itu, maka dengarkanlah saran-saran maupun langkah yang diberikan tadi sama narasumber kita. Ya, seperti itu Pak Kak. Yeah. Untuk bincang-bincang santai kita hari ini. Yeah. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Sama-sama, Dini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.